Jadi dia tuh ditemuin setelah semalaman ngambang di permukaan laut. Dan dengan kondisi dia yang nyaris sekarat. Kasus ini tuh kejadian di tanggal 26 September 2020. Di pesisir laut Puerto Colombia tuh ada 2 nelayan yang lagi nyari ikan. Salah satu nelayannya tuh bernama Rando. Rando ngeliat di kejauhan ada yang kayak ngambang gitu dan awalnya mereka mikir ini tuh cuma bongkahan kayu doang. Karena ini tuh lokasinya lebih dari 3 km dari pesisir pantai. Rando ngayuh perahunya buat ngedeket dan tiba-tiba dia ngeliat ada tangan yang lambai kayak minta tolong. Jadi ini tuh jasad manusia yang ngambang gitu aja di permukaan laut. Kedua nelayan ini ngebantu si cewek buat naik ke dalam perahu mereka lah. Kayak kasihan banget, dia tuh kondisinya lemes banget, pucet, badannya tuh dingin banget karena dia ngalamin hipotermia akut. Mata dia tuh nutup dan pas ditanya-tanya dia tuh sampai nggak respon gitu. Buat gerak aja dia tuh lemes banget kan, kayak boro-boro bisa ngobrol. Mereka kan ngerekam video mereka nyelamatin cewek ini. Nah di videonya kelihatan si ceweknya tuh mulai gerak, dia nutup mata sambil nangis kenceng banget. Kayak mungkin dia kaget aja sama ya, overwhelmed pastilah. Pas mereka bawa ke rumah sakit, ternyata cewek ini tuh udah ngambang di permukaan laut semalaman sampai dia hampir sekarat. Dan pas dia udah mulai recover, dia tuh bilang, aku udah terakhir kembali. Tuhan tuh gak ngebolehin aku buat mati. Dan yang lebih ngagetin lagi, cewek ini, Angelita Gaitan, udah hilang selama 2 tahun. Keluarganya Angelica udah ngelaporin dia menghilang dari tahun 2018. Angelica tuh ngaku kalau dia tuh emang udah kabur dari 2 tahun yang lalu, karena ternyata dia tuh disiksa sama suaminya. Dia tuh gak dibolehin kerja atau kuliah, dan bahkan sampai dikunci di dalam rumah. Dan selama 20 tahun ya, dia terjebak di pernikahan itu. Jadi ya, satu-satunya jalan buat dia tuh ya kabur. 6 bulan pertama dia tuh sampai tinggal luntang-lantung di pinggir jalan. Sampai akhirnya dia pindah ke Baronia di Kolombia. Dia tuh tinggal di tempat penampungan wanita korban KDRT sampai dia tuh diusir nggak tahu kenapa. Mungkin dia juga nggak mau cerita sih kayaknya. Ini yang ngebuat dia mulai depresi di pinggir laut. Yang somehow dia lihat ini tuh sebagai jalan keluar. Dia tuh pernah bilang ke salah satu interviewer, pas aku duduk di pesisir pantai, aku tuh kayak ngerasa sendirian dan kesepian. Jadi aku lompat ke laut dan berharap kalau mimpi buruk ini tuh bakalan berakhir secepat mungkin. Sampai akhirnya dia 8 jam terombang-ambing di permukaan laut. Dan untungnya walaupun dia beberapa kali jatuh pingsan, dia berhasil diselamatin. Pas keluarga Angelica datang buat ngejenguk, mereka tuh langsung lari dan langsung meluk Angelica. Anak-anaknya tuh kayak kangen banget setelah 2 tahun gak ketemu sama ibu mereka. Karena bagi mereka ini udah putus asa buat nyari ibunya selama 2 tahun. Dan mereka mikir, ibunya tuh pasti udah gak ada. Salah satu anaknya, Paula, bilang kalau ibunya tuh pergi tanpa alasan apa-apa. Mereka ini tuh selama ini nyari-nyari Angelica. Jadi kenyataannya tuh beda jauh sama yang Angelica sampein. Bahkan pernah beberapa sebelumnya, suaminya tuh dapat notifikasi kalau Angelica itu booking appointment buat nemuin salah satu psikolog. Mereka samperin, mereka tungguin. Tapi mereka tuh gak pernah ketemu sama Angelica. Gak ada anggota keluarga yang ngedukung pernyataan Angelica kalau suaminya tuh abusive. Malah mereka bilang kalau Angelica ini kayak pasien sakit mental gitu. Dia tuh sering paranoid dan kadang-kadang dia tuh kayak ngalamin panic attack. Dia tuh pernah lihat ada mobil mahal lewat dan dia tuh malah teriak kayak dia tuh lagi ditargetin. Kayak, they're coming for me, they're coming for me. Terus dia bakal sembunyi sambil nutup kepalanya karena ketakutan. Keluarganya Angelica tuh sampai heran kenapa bisa dia ini sampai setakut itu. Dan suaminya ngelak lah, kayak gak mungkin lah dia nyiksa istri sendiri. Jadi gak ada orang yang ngedukung pernyataannya Angelica. Karena ini pihak polisi di Kolombia tuh sampai investigasi. Dan sebenarnya susah banget juga buat dapat kesimpulannya. Karena kemungkinan besar selama 2 tahun ini Angelica tuh ngalamin stres berat karena trauma kan. Jadi kayak pikiran yang gak sinkron atau memori yang gak jelas itu bisa jadi hasil dari trauma berat dia selama 2 tahun kebelakang ini. Akhirnya ya mereka disuruh buat fokus aja buat ngerawat Angelica. Kayak apa aja yang Angelica butuhin. Karena kayak gak bisa juga buat laporan KDRT kalau kondisi Angelica tuh gak stabil. Setelah Angelica pulih di tahun 2021, dia tuh balik tinggal sama keluarga besarnya. Jadi dia gak tinggal sama suami dan anak-anaknya, mungkin karena masih paranoid kali ya. Tapi dia masih sering ke psikolog kok buat ya tetap lanjut terapi. Semoga kalian suka sama kisah yang aku share, dan kalau kalian ada topik yang pengen aku bahas, boleh DM Instagram aku aja. Bye! Hey, don't forget to subscribe!